Anda rakyat Indonesia adalah seharusnya rasa beruntung dan bertuah kerana ada mempunyai presiden seperti Bapa Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Kerana Bapa Jokowi banyak membangunkan negara Indonesia daripada dia mula-mula memerintah hingga kini, dan kita nampak hasil-hasil yang dia telah buatkan selama ini untuk Indonesia. Maka dengan itu, saya reactionkan ada satu lagi video yang katanya daripada channel Point. Cerdas rencana besar Jokowi, Indonesia akan jadi seperti ini. Bagaimana ceritanya dan bagaimana videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari guys, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali iaitu kesihatan dan umur yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bukannya apa guys? Itulah rezeki yang paling baik sekali yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang bertengahkan tentang reaction. Reaction tentang Indonesia, yang kebaikan yang ada di Indonesia, makanan yang enak-enak yang ada di Indonesia, alutsistanya, militernya dan orangnya yang baik-baik yang ada di Indonesia. Terbukti di Malaysia banyak orang Indonesia, semuanya baik-baik yang saya jumpai. Sebab tu saya kata orang Indonesia memang baik-baik. Okey guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Point. Channel Point kini subscribernya adalah 1.61 million, bukan ratus, 1.61 million. Banyak tu. Anda boleh pergi ke channelnya, tekan subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada channel Point. Iaitu tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah katanya cerdas rencana besar Jokowi, Indonesia akan jadi seperti ini. Jadi seperti apa? Seperti mana? Seperti yang saya kata mula-mula di intro tu, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel dan Point Channel sekali. Tanpa berlengah lagi, mari guys kita tonton sama-sama bersama dengan Brozul Channel. Jom. 2,000 years later. So okay guys, jom kita sama-sama tonton dengan kiraan 1, 2, 3. Point Channel. Tahun 2020 terkejut saya tiba-tiba ada bunyi. Semua infrastruktur, calendar of event selesai akhir tahun depan. InsyaAllah semuanya selesai. Semuanya selesai InsyaAllah tahun dah hadapan. Dalam pembangunan infrastruktur. Tapi kita sekarang ini baru mengembangkan 10 Bali baru. Kita nggak tahu bahwa kita ini sakti. Kita taunya asik berkelahi, bicara perbedaan aja, jelek sana, jelek sini. Padahal kalau ini kita lola bersama-sama, itu membawa kesejahteraan pada bangsa ini. Yang kita fokus sekarang ini dalam 2 tahun ini hanya 5 dulu. Mana 5 yang baru yang sekarang kita kerjakan? 1, Mandalika. Yang kedua, Labuan Bajo. Yang ketiga, Borobudur. Yang keempat, Danau Toba. Yang kelima, Manado. Nah, kita ini sebenarnya global player, bukan global player, super power dalam carbon credit. Dengan segmentasi yang berbeda-beda, sudah kita atur semuanya. Bulan Maret nanti, di Jakarta International Airport juga sudah akan selesai 100%. Wow. Masa depan Indonesia dimulai dari era Jokowi. Betul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Jangan lupa subscribe Desember kita akan mengajukan Omnibus Law untuk perpajakan, kemudian nanti di awal Januari kita akan mengajukan Omnibus Law untuk iklim investasi, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki harta kekayaan alam yang sangat melimpah di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga sangat diuntungkan oleh letak geografisnya yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpotensi membawa negara yang berasaskan Pancasila itu menjadi negara besar di masa mendatang. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah keberagaman aneka tambang yang terbesar yang tersebar di seluruh Nusantara. Berdasarkan data dari Indonesia Mining Association, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang
Yang keenam di dalam dunia guys, iaitu kaya akan sumber daya tambangnya. Masya Allah, sangat luar biasa. Sebab negara Indonesia sangat besar yang seperti saya katakan, dan banyak sumber-sumber alam yang ada di dalam negara Indonesia ni. Di antaranya minyak, gas alam, minyak, emas, timah, tembaga, dan juga nikel. Dengan kekayaan bahan tambangnya tersebut, membuat Indonesia masuk dalam 10 besar sebagai produsen barang tambang mentah di dunia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemilik cadangan dan pengekspor nikel terbesar di dunia. Ya, seperti yang saya selalu reactionkan tentang nikel, Indonesia adalah negara yang terbesar di dunia pengeluar nikel. Sebab itulah Eropah sangat marah apabila Indonesia menghentikan produksi ataupun ekspor nikel. Di World Top Export untuk barang nikel, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan nilai ekspor sebesar 628 US dollar atau 21,5% dari total ekspor di dunia. Mengingat besarnya cadangan nikel di Indonesia, hal ini pun tak ingin disia-siakan oleh Presiden Jokowi. Ia memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia di masa depan sebagai produsen besar litium baterai di dunia. Dan saat ini, pemerintah tengah berupaya untuk membangun pabrik litium baterai di Morowali, Sulawesi Tengah dengan bekerja sama antara Tiongkok dan Jepang. Kita ingin nanti dalam waktu kira-kira 2-3 tahun, kita ingin turunan dari nikel ini bisa lari ke yang namanya litium baterai. Inilah strategi bisnis negara yang sedang kita rancang agar negara kita Indonesia ini bisa menjadi hub besarnya bagi industri mobil elektrik. Arahnya karena kita memiliki nikel, kobalt, mangan, dan bahan baku lainnya yang bisa dipakai oleh industri dalam rangka membangun lithium baterai. Dan kita tahu Indonesia adalah memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia. Nomor satu di dunia. Terbesar. Nombor satu di dunia nikel. Nombor satu terbesar di dunia pengeluar nikel Indonesia. Bayangkan. Dan cita-cita Bapak Jokowi katanya dia ingin menjadi pengeluar kereta elektrik juga yang terbesar di dunia. Maknanya ia akan bergabung dengan Tesla pengeluar kereta elektrik, ataupun mungkin Indonesia akan membuat sendiri, iaitu pabrik ataupun kilang pembuat kereta elektrik sendiri. Kita tak tahu lagi, tapi itu adalah daripada cadangan Bapak Jokowi. Wow. OBI Indonesia, Enrico Tanuwijaya memaparkan bahwa nikel adalah mineral yang sangat berharga di masa depan karena pesatnya perkembangan kendaraan listrik. Sebab nikel merupakan salah satu logam terbesar dalam pembuatan baterai listrik, dan baterai itu sendiri itulah sebabnya saya tahu kenapa Tesla, iaitu pengeluar kereta elektrik yang terbesar di dunia, ingin membuka kilangnya di Indonesia. Salah satunya kerana Indonesia pengeluar nikel utama di dalam dunia. Kerana kita hendak membuat kereta ataupun mobil ataupun pesawat, tank baja, kerana kita perlukan nikel. Jadi Tesla, saya ada nampaklah ada satu videonya ataupun satu cerita tentangnya. Katanya dia akan membuka satu kilang membuat kereta elektrik, iaitu jenama Tesla, akan dibuka di Indonesia. Inilah sebab-sebabnya. Kerana di Indonesia ni adalah pengeluar utama nikel. Jadi banyak kilang-kilang mobil yang dibuat di Indonesia seperti Toyota, Honda, Suzuki, banyak lagi lah Subaru, Mitsubishi, Mercedes, Tesla, semua nak buka di Indonesia. Kerana apa? Kerana disitulah dapatnya nikel dan senang dan mudah untuk mengeluarkan dan membuat mobil. Itulah salah satu sebab-sebabnya kenapa kilang-kilang mobil banyak di Indonesia. Jom kita sambung semula guys. Barat jantung dari revolusi mobil listrik. Menurut International Energy Agency, setidaknya ada 8 negara yang tercatat dengan penggunaan mobil listrik terbanyak. Yang pertama adalah Tiongkok, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Jepang, Inggris, serta 4 negara Eropa, yakni Norwegia, Prancis, Jerman, dan Belanda. Hingga saat ini, produksi baterai lithium ion global untuk kendaraan listrik masih berkonsentrasi di 4 negara, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Polandia. Dalam hal ini, Tiongkok jadi pemegang produsen terbesar baterai lithium ion dunia. Di samping itu, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia sebenarnya adalah negara superpower dalam hal karbon kredit. Pasalnya, Indonesia tengah memiliki 75 hingga 80% karbon kredit dunia yang didapat dari lahan gambut, hutan mangrove, serta hutan lepas yang terdapat di Indonesia. Menurutnya,
karbon kredit ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju di Eropa dan tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini sakti. Kita kan punya karbon yang besar, ya karbon kredit kalau kita sebutkan, karena kita punya peatland yang gambut itu kira-kira 7,5 juta hektar yang masih bagus. Ada kita punya hutan 108 juta hektar. Kita punya juga tadi mangrove itu hampir 3,1 juta hektar. Dan juga kita punya seagrass dan sebagainya. Itu kontribusinya hampir 80-90% ke dunia. Eropa, negara-negara maju sangat butuhkan itu. Dan dia membeli karbon kredit ke kita sekarang sudah banyak sekali. Jadi Indonesia itu, Peter punya ide, lah kita ini sebenarnya global player, bukan global player, super power dalam karbon kredit. Kita nggak tahu bahwa kita sakti. Mengenai karbon kredit, jika disederhanakan adalah suatu mekanisme perdagangan karbon di mana negara yang menghasilkan emisi karbon dari kuota yang telah ditentukan diharuskan untuk memberikan sejumlah insentif kepada negara yang mampu menyerap karbon melalui proyek penanaman hutannya. Semakin besar hutan untuk menyerap emisi karbon, semakin besar pula kredit karbon yang dimiliki oleh negara tersebut. Betul. Hal itu sebagaimana yang telah disepakati oleh Perjanjian Prancis yang diikuti sebanyak 195 negara peserta KTT Perubahan Iklim PBB pada 2015 lalu. Perjanjian itu bertujuan untuk memerangi perubahan iklim dalam mengurangi emisi gas karbon yang memicu terjadinya pemanasan global. Ada kurang lebih 74 undang-undang yang semuanya kita kumpulkan, kemudian kita ajukan menjadi satu undang-undang kepada Dewan. Dan kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti kecepatan tindakan-tindakan kita di lapangan itu akan kelihatan cepat atau tidaknya. So okay guys, kita dah tonton sama-sama tadi bagaimana yang dikatakan cerdas rencana besar Jokowi Indonesia akan jadi seperti ini. Jadi anda sangat bertuah lah kerana anda mempunyai presiden yang sehebat seperti Bapak Jokowi. Bukannya apa guys, Bapak Jokowi seorang iaitu katanya di sini presiden yang membangunkan Indonesia yang sangat pantas sekali ya. Sangat cepat, sepanjang pemerintahannya banyak projek-projek besar-besar yang dia telah buat untuk Indonesia. Saya pun kadang-kadang sangat macam wow, ada seorang presiden yang sehebat seperti Bapak Jokowi ya. Itulah sehebat-hebatnya seorang presiden yang kita mahukan untuk memerintah negara kita supaya negara kita terus aman, terus makmur, terus berkembang dan terus maju hari ke hari dan dihormati oleh negara-negara lain. So, saya nak cakap banyak tentang Bapak Jokowi pun nanti panjang pula ceritanya ya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya hanya manusia biasa, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.